Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Jacqueline Aprilia Musa dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung dengan NIM 30219111049. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal internasional yang telah saya lakukan dengan judul jurnal yaitu Lingkungan Kerja Fisik, Kompensasi, dan Gaya Kepemimpinan Berpengaruh Terhadap Semangat Kerja Karyawan. Baiklah, dalam menganalisis jurnal, kita harus tahu dulu apa tujuan penelitian dari jurnal ini. Tujuan penelitian dari jurnal yang saya analisis adalah untuk mengetahui apakah lingkungan kerja fisik, kompensasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan. Maka dari itu, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang jurnal ini, kita harus juga mengetahui apa itu lingkungan kerja fisik, kompensasi, dan gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar diri pekerja yang dapat mempengaruhi diri pekerja dalam melakukan tugasnya di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Seperti contohnya ventilasi, kegaduhan, memadai atau tidak memadainya perlengkapan atau alat-alat yang digunakan saat bekerja. Itu menurut Irsyandi dan Sujianto tahun 2016. Lalu yang kedua, adanya kompensasi. Kompensasi merupakan tanda balas jasa yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi untuk para pekerjanya dengan bentuk finansial maupun non-finansial. Yang terakhir adalah gaya kepemimpinan adalah segala upaya untuk mempengaruhi seseorang dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Setelah kita mengetahui apa saja pengertian atau definisi dari lingkungan kerja fisik, kompensasi, dan gaya kepemimpinan, kita masuk ke dalam hipotesa yang dirumuskan atau hipotesis yang dirumuskan. Dari jurnal ini juga mengacu pada penelitian-penelitian lama dan dapat dirumuskan dari penelitian tersebut. Yang hipotesis pertama adalah lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap semangat kerja karyawan di unit simpan pinjam koperasi di Pasar Srinadi, Klungkung, Bali. Yang kedua adalah kompensasi berpengaruh positif terhadap semangat kerja karyawan di unit simpan pinjam koperasi di Pasar Srinadi, Klungkung, Bali. Dan yang ketiga adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap semangat kerja karyawan yang ada di unit simpan pinjam koperasi di Pasar Srinadi, Klungkung, Bali. Lalu kita akan masuk ke dalam metode penelitian. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang menekankan pada penyajian teori melalui pengumpulan data atau pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis dan menggunakan prosedur statistik dengan bantuan software SPSS. Lalu dalam jurnal ini juga terdapat variabel. Variabel itu merupakan suatu atribut atau sifat yang dinilai dari orang, objek, ataupun kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Lalu variabel-variabel yang digunakan pada jurnal ini bisa kita ketahui dari judulnya, yaitu lingkungan kerja fisik, kompensasi, dan gaya kepemimpinan. Itu merupakan variabel X atau variabel yang mempengaruhi, dan variabel yang dipengaruhi atau variabel Y yaitu semangat kerja karyawan. Dan selain itu juga semangat kerja karyawan merupakan variabel dependent atau variabel yang terikat. Untuk mengumpulkan data ini, peneliti menggunakan atau memberikan kuesioner terhadap 35 orang karyawan di unit simpan pinjam koperasi di Pasar Srinadi, Klungkung, Bali. Lalu untuk populasi tersendiri itu memiliki 35 orang dan nantinya akan diolah menjadi data pada saat di hasil dan pembahasan. Kita lanjutkan kepada hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Bisa kita lihat untuk screen record dari jurnalnya akan ada di sebelah sini. Lalu saya akan menjelaskan dari tabel 4. Tabel 4
tentang hasil statistik deskriptif. Dari tabel ini bisa kita kesimpulkan bahwa secara umum responden yang telah menjawab kuesionernya berpendapat bahwa ketiga variabel tersebut atau lingkungan kerja fisik, kompensasi, dan gaya kepemimpinan sangat cenderung membuat semangat kerja karyawan itu meningkat, bukannya menurun. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tabel yang kelima. Tabel yang kelima itu tentang deskripsi jawaban responden terhadap lingkungan kerja fisik. Bisa kita baca juga di sini bahwa secara umum responden menganggap bahwa lingkungan kerja di koperasi sudah tertata dengan rapi. Lalu responden juga menganggap bahwa bunyi mesin sudah minimalisir dan pengendalian suara pada ruangan pun sudah dikendalikan dengan baik. Selain itu secara umum responden juga menganggap bahwa pekerjaan yang dilakukan karyawan sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan atau yang disediakan oleh unit simpan pinjam koperasi di Senadi Klungkung, Bali. Lalu yang selanjutnya tabel ke-6. Deskripsi jawaban responden terhadap kompensasi. Secara gambaran umum, kita bisa simpulkan bahwa rata-rata secara umum responden sudah menganggap bahwa kompensasi yang diberikan kepada pegawai atau karyawan sudah sesuai dengan kebutuhan atau tanggung jawab yang diemban. Yang selanjutnya di tabel ke-7 tentang gaya kepemimpinan, secara umum responden menganggap bahwa pemimpin di koperasi sudah meningkatkan koordinasinya ke karyawan mengenai kegiatan pembuatan jadwal tahunan. Lalu selanjutnya secara umum juga responden menganggap bahwa pimpinan di koperasi bersedia mendengarkan atau membantu memberikan jalan keluar jika muncul permasalahan. Bahkan dari secara umum juga responden menganggap bahwa pimpinan koperasi selalu memberikan solusi ketika bawahannya bertanya tentang pekerjaannya. Lalu ada tabel ke-8 tentang deskripsi jawaban responden terhadap semangat kerja. Secara umum responden menganggap bahwa pelayanan yang dilakukan koperasi kepada masyarakat sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Respon ini diambil dari orang-orang yang mungkin sudah melakukan atau yang sudah menjadi anggota di dalam unit simpan pinjam koperasi ini. Selain itu juga secara umum responden sudah menganggap bahwa fasilitator kantor sesuai kebutuhan karyawan. Dilihat juga dari pernyataan ide karyawan dipertimbangkan dengan baik oleh atasan. Dengan hal ini bisa kita ketahui bahwa atasan tidak hanya memutuskan tentang pendapatnya saja, tetapi juga memperhatikan saran atau masukan dari para pegawainya. Baiklah, kita akan kembali lagi kepada hipotesis tadi. Setelah melakukan beberapa uji dari tabel 1 hingga tabel ke-12 tadi, kita bisa simpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja, berpengaruh besar terhadap semangat kerja karyawan di unit simpan pinjam koperasi di Pasar Senadi Klungkung, Bali itu diterima karena semakin baik lingkungan kerja, semakin meningkatlah semangat kerja dari karyawan. Yang kedua adalah kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja karyawan di unit simpan pinjam koperasi di Pasar Senadi Klungkung, Bali itu juga diterima karena semakin sering memberikan atau dengan adanya pemberian kompensasi pasti akan adanya peningkatan di semangat kerja karyawan. Lalu yang ketiga adalah gaya kepemimpinan sangat berpengaruh positif terhadap semangat kerja, berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja karyawan di unit simpan pinjam koperasi di Pasar Senadi Klungkung, Bali itu juga diterima. Karena semakin baik gaya kepemimpinan seorang atau kesesuaian gaya kepemimpinan seorang yang dapat merangkul ataupun memberikan solusi terhadap karyawan di unit simpan pinjam koperasi ini dapat juga memberikan semangat kerja terhadap karyawan tersebut. Dari analisis yang telah kita lakukan dapat kita simpulkan bahwa ketiga variabel tersebut atau lingkungan kerja fisik, kompensasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan. Itu dinyatakan
benar atau diterima. Jadi selain itu juga bisa kita simpulkan juga kayak gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin di unit simpan pinjam koperasi di Pasar Srinadi, Kelungkung, Bali itu termasuk ke dalam gaya kepemimpinan partisipatif atau bahwa pemimpin dalam perusahaan tersebut atau unit simpan pinjam koperasi tersebut sangat melihat juga atau mendengarkan suara dari bawahannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat berguna atau bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan selama saya menjelaskan tentang analisis jurnal internasional ini. Akhir kata, terima kasih dan selamat pagi semua.